Ya, jadi sesuai judulnya aja ya. Ini kan judulnya ini untuk cara mengatasi laptop yang panas atau overhead. Nah, di sini sebelum gua masuk ke pembahasan kita, gue ngasih tahu dulu ya introduction untuk laptop gua sendiri. Tuh bagaimana bagaimana. Nah, jadi untuk ada laptop gue sendiri tuh itu pakai sistem model dari gue pakai Acer, itu modelnya yang Nitro N515 strip 54 dengan Intel i5 generasi 9. Dan juga untuk grafiknya sendiri tuh gue makainya yang Nvidia GTX 1650 tuh yang 4 GB ya. Nah, ya jadi kalau ada yang sama kayak laptop gua ya lu bisa pakai ini. Dan untuk yang laptop lain sebenarnya masih bisa juga digunakan untuk yang merek-merek lain juga, karena ini berupa maintenance atau perawatan dari laptopku sendiri juga. Jadi semua perawatan laptop itu sama aja. Jadi untuk awalnya eh, kita kan mau nge-breakdown ya untuk permasalahan dari panasnya laptop atau overhead. Pertama ya bagaimana sih kita cara ngatauin kalau laptop itu mengalami panas atau overhead. Ya kan emang kalau laptop kan kerja, kalau semua laptop kerja ya panas lah ya kalau dalam mesinnya. Tapi seberapa besar atau seberapa mana sih titik kalau kita bisa ngatain ngasih tahu kalau laptop kita itu overhead. Nah, awal-awal lu ya kita harus download dulu ya untuk aplikasi buat ngecekin temperatur komputer. Maksud gue laptop itu lu bisa cari aja aplikasinya. Tapi karena kalau di sini gue pakai Acer ada bawaannya untuk nge-monitoring proses atau performa dari laptop lu. Itu namanya NitroSense. Itu buat ngecekin kondisi laptop lu kayak gimana sih. Nah, kita bisa buka di NitroSense ini untuk temperaturnya. Nah, untuk temperatur dan speednya juga kita bisa kasih tahu nih. Ini udah untuk normalnya kalau overhead itu kalau udah sekitar kerjanya itu sekitar 65 sampai 70 lah. 65 sampai 70 itu 65 ke atas itu udah overhead. Udah kita cap overhead kalau lagi tidak jalani apa-apa ya. Kalau kita tidak lagi ngerunning aplikasi apapun itu udah perlu dipertanyakan. Dan speednya juga ini harusnya dipertanyakan nih. Ini speednya 4000 nih udah nggak masuk ke normal nih. Ini udah dibilang overhead. Lu bisa juga selain dari aplikasi bisa juga lu amatin dari secara visual. Lu coba aja raba keyboard lu di bagian tengahnya. Itu biasanya terletak kipas sama thermal paste-nya. Itu di situ. Kalau itu udah panas atau hangat itu udah nggak normal. Dan juga selain itu lu bisa dengar dari visual dari telinga lu, mendengar kalau kipas lu udah kerja berat gitu, udah kencang suaranya dari awal sebelum pada lu belum buka aplikasi apapun itu lu harus pertanyakan dulu. Nah, caranya gimana? Kalau udah kita tahu tuh ternyata emang benar, ternyata laptop kita overhead atau panas. Nah, cara yang pertama ya yang lu lakukan itu yang pertama lu cek dulu di edit lu cek dulu misalkan ada virus. Kalau misalkan ada virus lu cek dulu di antivirus ya. Antivirus lu cek dulu kalau ada antivirus. Kalau ada virus ya lu hapus, ya lu amati dulu. Kalau masih sama lu bisa pakai cara ini. Itu biasanya itu selain virus itu settingan dari laptop lu sendiri. Nah, lu bisa tulis aja edit power plan, ini udah ada tapi gue tulis aja lagi edit power plan. Lu open, selalu lu open ke change advanced power setting. Nah, di sini nanti kita akan mengubah kerja dari prosesor lu lagi dalam titik kondisi minimum sama maksimum. Nih, lu bisa langsung udah buka ini advanced settingnya lu ke prosesor power management. Nah, di sini ada yang harus lu ganti ada dua ya, untuk yang minimum processor state sama maksimum processor state. Processor state ya. Kalau untuk minimum, nah di sini untuk yang lu ganti di sini untuk yang plug-in-nya itu lu bikin 99% kerjanya. Dan untuk yang maksimum sendiri itu lu ganti semua ini jadi 99. Nah, ini untuk apa Bang? Ini untuk pembagian dari kerja dari prosesornya itu sendiri. Kalau dari lagi minimum bagaimana, kalau lagi di maksimum bagaimana pekerjaan prosesor lu bekerja. Itu di sini lu ngaturnya. Nah, setelah itu udah lu ganti, lu apply aja. Oke, udah selesai. Nanti di sini lu bisa langsung cek aja. Nah, dari yang 83 jadi 61 kan? Dari agak turun. Ini sudah mengalami turunan jadi 60%. Nanti tenang, gua akan kasih lu waktu kondisi perbandingan dari laptop lu ketika sebelum disetting dan sesudah disetting untuk yang waktu waktu tidak kerja laptop lu atau idle time-nya kerja laptop lu. Lu kasih tahu perbandingannya dan lu bisa bandingkan sendiri.
dan lu juga bisa menyimpulkan sendiri bagaimana. Nah, misalkan setelah cara dua tadi yang internal dari softwarenya itu udah kita atur, pengaturan dari laptop lu sudah kita atur juga, dan virus udah nggak ada, udah bersih dan masih di situ. Nah, bisa kita simpulkan kalau ternyata yang hardware yang salah. Nah, lu bisa aja bisa ganti, coba cek ke dalam laptop lu sendiri itu hardwarenya. Itu yang harus lu cek tuh bagian, ada dua bagian utama, yaitu pertama dicek dulu untuk yang kipasnya atau fan dari laptop lu sendiri itu banyak debu atau kotor. Karena debu atau kotor itu bisa menghambat udara yang masuk ke laptop lu dan keluar dari laptop lu sendiri. Jadi itu bisa menghambat, jadi bisa sebagai faktor jadi laptop lu overheat. Selain itu, jika kipas kotor lu bersihkan. Setelah itu lu langsung cek lagi ke thermal paste-nya. Lu bongkar thermal paste, lu cek itu thermal paste lu kering atau basah. Kalau misalkan kering, lu sebaiknya lu ganti thermal paste-nya. Karena kalau udah kering berarti artinya tidak bisa dipakai, karena penghantar panasnya juga jadi beda, jadi kurang. Nah, lu ganti, gua saranin untuk thermal paste-nya sendiri tuh lu beli yang apa? Yang tidak menghambat listrik. Kenapa? Soalnya eh kalau yang gue juga nggak tahu sih apakah ada thermal yang buat yang tidak yang menghambat listrik atau enggak. Waktu itu gue beli yang Grizzle itu buat itu pas gue baca tidak menghambat listrik, jadi gue aman-aman aja kalau misalkan belebaran kemana-mana untuk thermal paste-nya. Tapi kalau meskipun ya kita juga harus hati-hati lah untuk pemasangan dari thermal paste-nya sendiri, itu kayak buat mencegah aja lah. Kalau bisa, tapi kita harus masang thermal paste-nya dengan baik. Untuk pemasangan thermal paste, gue masih belum ada videonya. Mungkin lu bisa cek-cek dulu. Kalau misalkan gue ganti thermal paste, nanti gue bisa sekalian videoin, gue upload juga ke YouTube buat jadi bahan referensi lu pada semua. Ya, ini untuk yang Acer Nitro ya. Kalau yang untuk yang lain lu bisa cari yang lain. Sebenarnya itu aja sih. Kalau misalkan ada kayak faktor lain ya gue nggak tahu ya. Mungkin misalkan lu mainnya di tempat panas di gurun, gue nggak tahu kan. Itu udah faktor luar lah, udah faktor eksternal. Kayak yang kita bahas di sini faktor faktor internal ya. Nah, kalau misalkan lu main di kasur juga itu, lu kalau main di kasur main di paha buruk lah. Kenapa? Soalnya angin yang masuk kan biasanya dari bawah. Nah, misalkan kalau lu main di kasur itu lubang-lubang yang ada di bawah itu ngehambat. Jadinya angin juga nggak masuk, bikin panas di internal. Jadi apa? Menambah panas dari komputernya sendiri karena udara yang segar itu nggak masuk ke dalam laptop lu. Jadi ya seperti itu sih perawatannya. Ya, ya udah sih videonya segitu aja. Kalau misalkan ada info tambahan misalkan dari merek lain, kan ini kan gue pakai komputernya yang Acer ya. Kalau misalnya ada dari perawatan untuk merek komputer yang lain ya bisa tambahkan aja di kolom komentar ya. Soalnya kan buat ngebantu teman-teman kita juga yang lagi kesusahan nih ngadapin masalah kita ini. Nah, di situ aja sih solusi yang gue kasih. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, bisa lu koreksi atau bisa tambahkan di dalam komentar ya, buat jadi bahan belajar kita buat semua. Sekian, see you next time. Thank you. Oh iya, kalau lu nanya, gue oke oke sih bang main panas overhead atau atau panas atau overhead itu ya fine fine aja ya. Biar gue kasih tau aja ya, penyebab dari overhead itu ya biasanya ya bikin laptop hang, atau enggak itu bisa mempengaruhi dari komponen lainnya. Misalkan kayak tiba-tiba ke CPU ke GPU, kalau misalkan lu nggak perbaiki dengan cepat. Kalau misal lu biarin aja overhead laptop lama-lama, ya lama-lama performanya juga menurun, karena part-part yang dekat yang di dalam juga bakal kayak menurun. Karena kan untuk panas itu kan kayak mempengaruhi dari part-part lainnya. Jadi kondisinya juga untuk part-part lainnya juga jadi nggak kayak nggak optimal, jadi nggak reliable, nggak handal lah. Jadi malah bakal merusak sebelum garansi, atau nggak panjang umur lah laptop lo. Jadi ya menurut gua sih perawatan untuk overhead ini sih cukup cukup penting sih untuk komputer. Sekian, seperti itu aja sih.